Welcome back guys di Holy Pep Talk nih. Welcome back. Gua host kalian yang pertama Benedictus Brandon Prakoso, biasa dipanggil Brandon. Ini ada teman gua. Lagi sama gua Sayang. Dia sayang kalau kalian masih ingat ya waktu episode kemarin tuh. Semoga nggak lupa ingatan ya sama Sayang. Narasumber kita masih yang sama, yang keren, yang cantik, yang ganteng. Dokter ini. Gua kebetulan nggak nyebutin nama lu sih. Lu bukan dokter kebetulan. Maaf. Jangan-jangan mimpi lu jadi dokter ya? Iya dulu sih. Aduh, terus Waktu kecil. Terus Jadi kalau sekarang dokter apa? Ya. Kok jadi diam deh? takut dia takut. Ngomongnya sama dokter langsung. Scare juga dalam hati ya. Oke nih, kita udah kembali nih. Sekarang kita di episode 2, kita mau ngobrolin pakai masker yang benar. Nanya-nanya kita sebenarnya. Ya, Seputar prokes yang bener tuh seperti apa? itu sebenarnya tuh. Oke, Apa sih yang mau ditanya? langsung aja kita tanya ya, Mas. Kasih paham Mas. Sebenarnya saya mau nanya seperti Oke. Sebenarnya bagaimana nih pelayanan apa sih? Maksudnya bagaimana cara memakai masker gitu? Nah, akhirnya keluar juga kata-katanya. Susah banget sebenarnya pakai masker. Jadi waktu cuma nge-lag di sini. Nge-lag. Buffering. Iya. Belum makan ya? Iya sih. Oh, Iya sih. Mohon. Bagaimana cara pakai masker yang benar Nah, gitu? oh ini salah nih, kalau ini salah nih, lihat. Nah, ya kan di bawah hidung tuh. Komedonya kelihatan. Nah, guys? komedinya kelihatan guys. Jadinya harusnya naik. Maskernya harus nih nutupin hidung ya. Iya, sampai tulang hidung berarti. Ya. Pakai masker gimana, Dokter Jo? Ada masker gak kita? Ada dong. Kita langsung Langsung praktekin aja ya. Dokternya nih keren banget loh, ready loh dia. siapin alat sendiri. Iya dong, harus. Jadi maskernya, gue cerita aja ya. Ya, silakan. Gua Sebelum apa pakai aja masker, ya? pakai hand sanitizer Hand sanitizer dulu. dulu. Mana hand sanitizer gue ya? Oke. Ayo lomba. Gak di endorse ya, gak di endorse. Oh ya dia tuh. Tangan kotor. Oke, pakai hand sanitizer, pegang talinya, pegang tali. Oh, pegang tali. Iya. Mohon maaf guys, belum briefing. Mohon Lagi kebetulan dulu nih. Dokter juga manusia. Iya, oke. Pegang talinya, Anggap aja nih langsung megang tali lah. Anggap aja ya. pegang tali, taruh deh ke belakang telinga. Oke, nah di situ tinggal disesuaikan, ditekan, dijepit bagian hidung biar menyesuaikan ya sama bentuk hidung, kemudian tutup dagu. Pastikan maskernya menutup dari bagian hidung sampai ke bawah dagu. Kemudian ya silahkan dipakai. Dan ini pakai kalau masker itu maksimal 4 jam sebenarnya, atau sampai maskernya udah lembab atau basah. Jadi kalau misalnya keringetan kan pasti lembab basah, terus ganti masker, jangan dipakai terus. Itu berarti udah nggak bagus maskernya. Tuh. Terus biasanya kayak gimana lagi nih dok? Kita ketemu orang-orang yang pakai masker yang salah. Kalau pakai masker itu, ini kan kalau masker medis itu kan ada ini nih, ada yang kayak garis kayak tulang itu. Kawatnya ya, nah tulang itu ya, tulang kawat itu harus pakainya di Hidung. di daerah hidung Harus ke sini bagian atas. untuk menyesuaikan bentuk hidungnya ya. Kalau yang pesek atau bukan pesek, mancung ke dalam ya, jadi lebih enak ya kan. Nah, Kebetulan gue nggak pesek, jadi gue nggak tersinggung cuy. gue mau bilang pesek loh, mancung ke dalam ya kan. Saya nggak tersinggung Iya. gitu. Mancung cuman belum. Delay. Dan jangan kebalik-balik ya, yang berwarna yang di depan, yang tidak berwarna di dalam gitu. yes. Karena fungsinya akan berbeda. Gitu ya. Kemudian kalau mau ngelepas masker juga dari kuping itu diambil ininya, dibuka ya. Jadi jangan langsung set. Nah, ini nggak boleh nih. Nggak boleh nih begini nih. Kan biasanya kalau mau ngobrol kadang kita turunin masker ya biar bisa ngeliat mulutnya tuh. Nah, biasanya orang geser taruh di dagu. Nah, sedangkan dagu kita tuh sebenarnya kan terpapar udara. Ya ini kan kita terpapar udara nih. Kumannya nempel-nempel semua di leher. Kita tarik masker ke bawah, terus kita tarik lagi ke atas, kita bisa menyapu, masukin semua ke hidung dan mulut. Sedangkan itu pintu masuknya si virus. Kalau pakai turtleneck gimana?
Kalau pakai turtleneck gimana? Sama kan? Sama. Nah sama satu lagi nih yang lagi ngetren, yang pakai betul. apa tuh? nggak tahu namanya apa itu. Apa sih namanya? Ya. Gue nggak ngerti tuh apa namanya. Yang Yang bisa buat- digantung-gantung ya, gitu kan? Yang bisa Nah, buat Kacamata. ya, yang digantung-gantung segala macam. Coba lo bayangin aja, gantung. Ini kan dalam posisi kan kebuka gitu, Iya. ya kan? Udara bebas akan masuk, ya kan? Jatuhnya kan kayak gitu, entah kuman lah segala macam apa. Gitu lo pakai, apa yang lo hirup? Ya itu semua kotoran. Gitu. Ngerin tuh. Jadi Iya, jangan kayak pakai gitu. tuh yang tali-tali itu tuh. Ya. Jangan lihat Yang kerennya lagi. aja. Nah. Estetiknya jangan lihat estetiknya aja, Bro. Fashion. Ah, fashion. Boleh lo ngetren, boleh lo ini, tapi cuman dilihat lah gitu. Kalau misalnya mau pakai pakai jangan dilepas. Yes, Langsung betul. pakai Digantung gitu aja nggak apa-apa. Tapi jangan asal digantung-gantung kayak gitu tuh. Atau Sebenarnya enggak, gue boleh gitu tapi jangan masker. Batu giok gitu. Batu giok. cocok. Biar sehat juga. Benar. Kalau nggak jimat itu ya. Iya. Bukan batu giok, jimat. Kalau kesehatan ya kan, nah gitu. Ya begitu pakai masker. Masker yang standar tuh gimana sih, Dok? Yang sesuai dengan Anjuran. SOP. Oke, sesuai SOP. Ada ini ya, ini namanya masker medis nih atau masker bedah. Sekarang juga ada banyak dijual di mana-mana online, bisa banyak. Yang dulu sempat ditimbun masalah pandemi. Ini satu. Yang kedua itu masker KN95. KN95 itu biasanya yang warna putih ya, tebal. Tapi itu biasa lebih diperuntukkan buat tenaga kesehatan sih. Jadi Iya, untuk buat yang di rumah sakit. masyarakat awam, masker medis atau bedah ini cukup. Atau ada opsi kedua tuh masker kain. Itu masker kain itu juga boleh. Yang nggak boleh sama sekali adalah masker scuba. Masker scuba itu udah nggak boleh lagi dipakai karena dia nggak menyaring kuman sebenarnya. Iya, dan scuba itu kan bentuknya kan kalau ditarik gitu kan kayak ada rongga-rongga udara ya. Itu kenapa nggak diperbolehkan tuh karena itu gitu, karena rongga-rongga udara itu jadi tidak menyaring udara yang kotor sama sekali. That's why kita nggak bolehin scuba tuh seperti itu. Sebenarnya scuba juga itu kayak buff dibuat masker aja. Ya, Iya. Jadi gitu jangan sebenarnya. pakai masker scuba ya, karena Ya. nggak membantu lu. Betul, dan itu yang Tetap aja kena penyakit ntar. Kalau itu kalau ada umat yang ke gereja pakai masker scuba tuh yang Ya, biasanya kita langsung ganti kita ganti pakai masker medis. gitu. Seperti itu. Terus kalau misalkan ada masker nih kayak gini kan, tapi ada bola-bolanya di sini tuh gimana tuh yang kayak ada Bukan bola itu respirator itu. Respirator itu. Coy, aduh bola, Bro. Aduh. Pikir dulu itu bola apa maksudnya. yang Gue ada juga ini, mikir yang ada apa? itunya loh, yang ada itunya. Untung nggak ngerti, untung nggak filter ngerti. ya. Untung nggak ngerti. Kayak filter ya, filter. Filter. Itu juga termasuk. Itu merek masker yang kelas 9 bukan ya? Itu sebenarnya fungsinya cuma buat filter doang sih sebenarnya. Gitu. Fungsinya gimana kita juga nggak tahu ya. Atau mungkin cuma hiasan gitu doang, filter juga ada. Karena kan memang ada yang masker yang lagi ngetren juga tuh merek apalah, adalah satu merek yang bener-bener filternya yang ya itu ada itu mahal. Ini cuy. Yang wajar-wajar aja lah kalau Buat ini masker. bro, yang buat radiasi bro. Pernah pakai itu helm, filternya copot. Iya. Makanya pakai masker yang wajar-wajar aja lah. Udah beli mahal. Ya ampun. Masker kain cukup, masker medis cukup. Kalau mau pakai masker itu juga. Ya kayak gini lah. Ya, gini aja. Kalau mau datang aja ke gereja Oleh Agung dapat gratis dah. Ya. Tapi Pakai masker scuba dulu biar kita. tapi ditukar dulu. Cuman bisa satu hari aja, minggu depan disuruh diusir. Minggu depannya udah diusir. Udah di blacklist. Udah di blacklist dari depan. Ya. Enggak, kita nggak gitu bro. Nah kalau misalnya menurut dokter nih, kan gereja udah ngadain protokol kesehatan. Menurut dokter itu udah sesuai belum sama emang apa yang seharusnya dilakukan kalau biar untuk menjaga keamanan kita semua? Kalau SOP yang kita terapkan dari tim kesehatan sih sudah ya, karena dari awal sampai akhir misa, baik misa minggu yang sering kita lakukan itu kan, kemudian misa pernikahan atau apapun misanya, tetap sesuai dengan SOP yang kita buat. Bener-bener harus pengukuran suhu harus ada, kemudian cuci tangan harus ada juga, masker juga dipakai seterusnya sampai acara selesai gitu. Jadi kalau misalkan SOP yang kita buat ini tidak dilakukan ya mohon maaf gitu aja, mungkin ya kalau kena ya jangan salahin kita, kasarnya kan gitu ya, kasarnya gitu.
Jadi bukannya kita mau menyiksa, tidak, cuman kita membuat biar nggak ada yang kena lah di paroki Cegah. kita ini gitu. Itu kan terus juga ada berita tuh ya sekarang yang vaksin itu tuh dok. Nah itu dokter udah divaksin belum? Udah dong, pasti. Cuy kita kalah cuy, kita harus vaksin nih cuy. Jadi dokter makanya. Jadi dokter makanya biar divaksin duluan. Waktu itu pernah mau vaksin di GBK. Tapi Nggak boleh mas buat lansia ini. Lu ngaku udah tua dong pakai tongkat. Tadi mah dari rumah rambut putihin aja dulu ya. biar dibilang lansia ya. Iya, Biar biar dapat lansia. Ya, akhirnya nunggu doang. Kenapa vaksin? Mau nanya tuh kalau jadi penerima vaksin tuh ada ininya nggak sih? Harus ngapain dulu? Harus apa ya bilangnya ya? Ada ini nggak? Langkah-langkahnya tuh ngapain aja sih? Langkah, maksudnya Sebelumnya, persyaratannya iya, apa aja? Persyaratan, persyaratan. Kalau orang yang menerima vaksin itu intinya satu, harus sehat. Harus sehat. Jadi kalau misalkan lagi flu atau batuk, kita biasanya nggak ini ya, tidak menyarankan untuk dilakukan vaksin gitu. Kalau untuk vaksin untuk lansia, biasanya misalkan dengan komorbid, kayak ada yang sakit diabetes atau gula, hipertensi atau darah tinggi dan semacamnya, boleh divaksin asal memang dia minum obat-obatan rutin biasanya, atau dapat surat pengantar dari dokter spesialis yang memegang pasien memegang si lansia tersebut gitu. Kalau misalkan dari dokternya itu udah oke, nggak apa-apa vaksin, ya sudah vaksin gitu. Yang penting sudah ada pegangan kalau misalkan gue boleh divaksin gitu. Gue boleh divaksin. Yes. Dok boleh buatin surat buat saya nggak? Vaksin. Bukan lansia. Bukan lansia, ya kan? Kamu sehat. Gua aja yang buatin, gua aja. Lu aja yang buatin. Surat untuk orang tua ntar. Panggilan pada orang tua. Kebiasaan dipanggil BK. Jangan bilang-bilang. Oke guys, itu ya semoga berguna ya. Kita udahin dulu nih buat episode yang ini ya guys. Kita see you in the next episode, masih sama dokter dan dokter-dokter yang cantik dan ganteng ini, dan sama dia satu. Sayang. Gue nggak mau sebut pokoknya. Berat masih. Jangan lupakan sayang ini ya. Baiklah. Oke, see you next time. Dadah. Dadah.